Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك اليوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 19 sampai 22 yang baru saja kita dengarkan bersama-sama yang dilantunkan oleh Ustazah Khadijah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Qaf ayat 19 bahwasanya sakaratul maut itu pasti dan benar dan terjadi kepada kita dimanapun, kapanpun, tidak dapat kita hindari. Sesuai dengan tema kita, lupa mati adalah musibah terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sedang sekali rasanya pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, saya Muhammad Madani kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Hari yang Berkah. Masya Allah luar biasa juga pemirsa, saat ini kami berada di Masjid Baitul Hikmah Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dan juga sangat luar biasa dan Masya Allah di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ustadz Husaini Sahlan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nang kayak apa kabar pian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik sehat ya Ustadz lah. Sudah siapkah dengan tausiahnya hari ini? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Dan juga pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita sapa ibu-ibu yang cantik-cantik luar biasa. Assalamualaikum ibu-ibu. Luar biasa ibu-ibu ini pemirsa dari Jamaah Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Anissa Banjarmasin dan ibu-ibu kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Agak kareba ibu-ibu? Waduh luar biasa. Masih semangat? Masih semangat? Kita cek sound dulu. Hari yang berkah. Masya Allah luar biasa. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Husaini Sahlan yang nanti akan memberikan tausiah terkait tema kita, lupa mati adalah musibah terbesar. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ibu-ibu sehat, ibu semua ya. Agak kareba ibu-ibu, alhamdulillah. Akhirnya bisa juga ulun pakai bahasa
bahasa Sulawesi Selatan ya. Ya walaupun 5 tahun saya nggak pernah pakai Aga Karebo ya. Ini baru yang pertama Ibu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi amarana bil ittihad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi da'ana bihubbil bilad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi arsala lil alamina ila yaumil ma'ad wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan qari'ah kita tadi, yang juga sama-sama kita muliakan host kita yang ganteng Ustadz Madani, serta ibu-ibu yang cantik-cantik ya, yang alhamdulillah mau meluangkan waktu, mau datang ke masjid ini dan duduk bersama-sama di salah satu rumah daripada rumah Allah ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Nabi. Tidaklah berkumpul satu kaum, satu kampung, satu warga ya, apalagi ini warga Sulawesi Selatan ya. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan bersama dengan ibu-ibu rumah sakit khusus ibu dan anak. Bapak nggak ada bapak Bu ya, khusus ibu dan anak ya. Nah, alhamdulillah kata Nabi, tidaklah berkumpul satu kaum, satu kampung, satu warga di salah satu rumah Allah ini. Yatluna kitab Allah. Kemudian sama-sama membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan belajar sama-sama. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan ditanamkan ke dalam jiwa, ke dalam hati kita Ibu tenang. Hati tenang. Ya. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan akan diliputin kasih dan sayang. Maka kalau kita duduk di majelis ilmu Ibu, rasa kasih, rasa sayang itu tumbuh. Enggak ada dengki, enggak ada benci, enggak ada ghibah, enggak ada ya. Kan kadang-kadang kalau masih di majelis ada ghibah, ya Allah, itu dipertanyakan tuh. Cuman kadang-kadang ada, tapi bukan di sini, insya Allah bukan sini. Itu di sana atau jauh Bu ya. Ya paling 3 meter lah dari ulunnya. Itu ghibah itu ya, orang bermajelis itu hati penuh sayang. Wa khaffathumul malaikah, dan malaikat kelilingin mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah sebut nama-nama mereka di sisinya. Amin Bu ya. Mudah-mudahan Allah sebut nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, menarik sebetulnya ayat yang tadi dibaca. Ya. Ayat yang dibaca Quran. Itu surah Qaf ya. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dan telah datang kepada kalian itu kematian, sakaratul maut, itu dengan pasti, dengan benar. Kematian itu pasti. Ya, kita sering melihat ada orang mati, Bu. Cuman aneh kita sering menjenguk orang mati, kita sering mengantar orang mati sampai ke liang lahatnya, tapi tak sedikit pun kita persiapan untuk kematian. Kita tahu surga itu adalah pasti dan benar, tapi tak ada kita persiapan bekal untuk mendapatkan surga. Tak beramal kita. Kita tahu bahwa neraka itu juga pasti, tapi kita pun ternyata tak menjauh dari dia. Apa buktinya? Kadang-kadang antara majelis ilmu dengan tempat maksiat lebih banyak tempat maksiat. Subuh-subuh itu ya Allah, Bu ya, jamaah-jamaah kita itu sampai keluar semua. Kenapa? Enggak ada dalam kamar, enggak ada dalam masjid semuanya ya. Padahal itulah di saat kita istiqomah ya dalam beribadah. Maka wajahat sakaratul mauti bil haq. Datang kepada kalian kematian itu pasti. Zalika kunta minhu tahid. Yang kematian itu adalah sesuatu yang demikian itu kalian lari daripadanya, kalian pergi, kalian takut menghindar. Ya, udahlah mati urusan nantilah gampang. Yang penting hari ini masih hidup, masih sehat, kita maksiat aja lah. Senang-senang mumpung masih hidup. Nanti usia 60, Ibu ya, kematian tuh enggak perkara usia berapa.
Kematian tuh nggak lihat usia 60, 50, 40 enggak. Kematian nggak lihat tua atau muda, nggak lihat laki perempuan, nggak lihat anak kecil, nggak lihat. Nggak lihat yang sakit dan sehat, nggak lihat. Kadang ada orang yang muda banyak yang mati duluan. Bahkan lebih tragis dari yang tua ibu. Ya, kalau yang tua matinya paling kan sakit, komplikasi, jantung sama panawan misalnya ya. Atau misalnya yang tua paling ya misalnya sakit apa stroke misalnya. Kalau yang muda itu tragis bu. Banyak ya. Yang muda tuh kadang matinya kebut-kebutan. Trek nih ngebut-ngebutan. Itu yang muda. Ada yang tua bu. Nenek-nenek mati kebut-kebutan. Nenek Dijah misalnya sama Kai Adul kebut-kebutan di jembatan masjid sana. Mati misalnya nggak ada. Ya. Yang kebut-kebutan anak-anak muda. Nggak ada nenek-nenek. Atau yang nenek-nenek ada nggak pernah dengar misalnya nenek-nenek lompat dari lantai 17 karena ditinggal kawin misalnya kawin atau nikah maka nenek tadi lompat dari lantai 17 nggak ada. Yang ada kan yang muda-muda tuh ditinggal mati pacarnya bunuh diri dia gantung di pohon lombok misalnya atau lompat ke sungai yang kering ya nggak ada kan. Atau nenek-nenek yang oplosan misalnya nggak ada. Yang banyak kan yang anak muda. Atau misalnya yang sakit duluan mati belum tentu. Ada orang sakit bu. Pokoknya udah bosan dah. Bila sakit beliau aja yang sakit. Bila kita jenguk beliau aja yang kita jenguk. Gak ada lagi yang lain. Kita jenguk sampai bosan kita jenguk. Ternyata justru yang jenguk yang meninggal bu. Yang maelangi yang mati duluan. Dia yang sakit gak mati-mati. Artinya apa? Sakit sehat tuh belum ukuran. Ada yang lagi ngaji mati. Ada yang lagi main catur mati. Ada yang lagi main bola mati. Ada yang lagi sujud mati ibu. Nah kita berdoa mudah-mudahan pas sujud meninggal ya. Pas lagi duduk meninggal. Mau bu habis ini? Mau? Iya. Saya nggak apa-apa bu ikhlas saja bu. Mau ibu duluan ikhlas. Saya yang di belakangan juga ikhlas sih bu ya. Nggak apa-apa saya ikhlas. Mau ibu duluan silakan bu. Atau saya belakangan juga silakan nggak apa-apa. Yang penting ikhlas saya kan gitu ya. Ya. Wajaat sakaratul mauti bil haq. Nah kematian itu dalam bahasa Allah, dalam bahasa Al-Quran disebut apa? In antum darabatum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Jikalau kalian berjalan di muka bumi ini lalu ditimpakan kepada kalian kematian itulah musibah. Allah menyebut kematian adalah musibah. Fa asabatkumul musibatul maut. Maka Allah timpakan musibah kematian kepada kalian. Kematian itu kata Allah apa? Musibah. Ya. Kematian itu musibah ibu. Ya. Tetapi bagi orang beriman musibah itu disikapi dengan sangat menakjubkan. Ajabali amril mu'min. Ajaib mengherankan bagi orang beriman ini segala perkara apapun baik baginya. Ketika dia ditimpakan senang. Kemudian dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka itu baik baginya. Ketika dia ditimpakan musibah. Sabara dia bersabar. Maka itu baik baginya. Dan ini tidak didapatkan hanya kecuali bagi orang beriman saja. Ibu ya. Maka tadi dengan jelas bahwasanya ternyata Allah menyebutkan kematian itu adalah musibah. Nah pertanyaannya, adakah yang lebih besar daripada musibah kematian? Maka insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Terima kasih. Masya Allah luar biasa sekali tausiah dari Ustadz Haji Husaini Sahlan, di mana kata beliau, kata kuncinya adalah musibah terbesar adalah kematian. Untuk itu pemirsa TVRI Kalimantan Selatan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hari yang Berkah. Masya Allah, Alhamdulillah pemirsa, kita simak bersama tadi tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan yang sangat luar biasa. Dan tetap bersama kami di acara Hari yang Berkah. Bagaimana ibu-ibu masih semangat? Kita lanjutkan tausiahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Husaini Sahlan untuk melanjutkan tausiah yang luar biasa. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik ibu-ibu ya. Agak kakak ibu. Alhamdulillah. Sehat ibu semua ya. Ini luar biasa. Kalau orang Sulawesi itu ya Bang Madani itu kuat. Sehat. Karena pelaut biasanya. Makanya dulu ada perlombaan bu ya. Sulawesi yang dilawannya itu orang luar negeri semua bu. Ada Amerika, ada Afrika. Lomba nyelam. Ya lomba nyelam. Afrika tahan 10 menit. Amerika tahan 15 menit. Sulawesi tahan. Sampai 2 hari 2 malam. Ketemu di jembatan Basit ternyata ya. Enggak itu candaannya Bu ya. Ternyata pas ketemu ada tulisan. Bahasa Banjar ternyata. Dalasan hangit, dalasan mati asal menang kan gitu ya. Itu ternyata bukan orang Sulawesi Bu ya, orang Banjar ternyata ya. Baik ibu tadi ya, kita sampai kepada musibah. Allah menyebut sebagai musibah. Itu kematian adalah musibah. Tetapi Abu Ali Ad-Daqqaq menyebutkan ada musibah yang lebih dahsyat daripada kematian. Ada musibah lebih hebat daripada kematian. Apa itu ibu? Lupa bahwa kita akan mati. Ini musibah paling besar ternyata adalah tatkala kita lupa bahwa kita akan mati. Itu musibah terbesar. Kenapa orang bermaksiat? Karena dia lupa bahwa dia mati. Kenapa orang berzina, orang mencuri, berlaku culas dan sebagainya? Karena dia lupa akan mati. Maka Abu Ali Ad-Daqqaq menyebutkan. Barang siapa yang aktsara dzikral maut, barang siapa yang banyak ingat pada kematian, dia akan mendapatkan 3 keberuntungan. Dia akan mendapatkan 3 kebahagiaan. Wa man nusyal maut, dan barang siapa yang lupa akan kematian, uqiba bi salasati asya, dia juga akan disiksa dengan 3 macam siksa yang sangat berat. Apa ibu? Ada 3 yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq bahwa barang siapa yang ingat akan kematian dia, yang pertama adalah dia akan ta'jilut taubah. Dia bersegera bertaubat. Takjil. Tahu takjil bu? Ini takjil ini biasa dipakai waktu kita buka puasa kan Ramadan. Ayo takjil. Itu takjilnya di bulan Ramadan itu biasanya adalah kurma ya, kemudian kolak. Itu takjil. Padahal takjil itu artinya bersegera. Ketika waktu berbuka sampai azan maghrib tiba, bersegeralah berbuka. Kalau kita kan enggak, bersegeralah makan kolak sama kurma. Kan gitu ya. Itu takjilnya kita. Nah, maka yang pertama adalah keistimewaan, kemuliaan orang yang ingat pada kematian. Dia akan diberikan 1, yaitu bersegera bertaubat. Dia lakas taubat ibu. Dulu ada seorang laki-laki ibu pada masa Rasulullah dulu ya sebelumnya. Bercerita, kana man qablakum, adalah orang sebelum kalian rajulun, seorang laki-laki. Qatala 99 nafsan, dia membunuh 99 jiwa. Dia bunuh 99 manusia, Bu. Tapi karena hatinya itu ada ingat tentang kematian, dia ingat bahwa dia akan mati, maka dia mencari jalan taubat. Kemana dia datang? Dia datang seseorang rahib. Dia datang ke sana, dia ingin bertaubat. Guru, saya ingin bertaubat. Apa kata guru tadi? Kau punya dosa apa? Saya membunuh. Apa yang kau bunuh? Manusia, guru. Berapa banyak? 99. Wah, ini kebangetan dosa. Enggak ada ampunan, kau masuk neraka. Wah, ini yang istilahnya dalam Islam itu enggak ada toleransi ya. Islam itu mestinya bil hikmah. Dia tidak. Enggak ada ampunan, pokoknya neraka. Tolong mudahan saya bisa diampunkan. Enggak bisa kata beliau. Akhirnya apa kata dia? Ya udahlah kalau enggak bisa diampunkan saya tambah lagi 1 deh. Pian atasnya 100 jadinya ibu. Makanya kita dengan orang itu jangan ketika dia mau bertobat tolong bantu dia. Bimbing dia. Jangan malah kita hina, kita cela, kita maki dia. Jangan kita bantu dia. Dibunuhnya ibu. Jadi lengkap 100. Kemudian dia datang lagi ke seseorang, dia berkata, wahai Tuan Guru saya punya dosa. Apa yang kalau saya bunuh 100 manusia. Saya ingin bertaubat, adakah taubat? Apa kata si Tuan Guru tadi? Mayyahulu bainahu wa bainat taubah.
Tidak ada yang mampu menghalangi antara dosamu dan taubat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kau pergi ke sana, satu kampung, di kampung itu ada manusia yang beribadah kepada Allah. Kau bersama mereka beribadah, dosamu akan diampunkan. Di tengah jalan apa ibu? Meninggal dia. Meninggal dunia, turun malaikat azab. Apa kata malaikat azab? Ini punya saya, dia nggak pernah buat kebaikan, dia banyak dosanya. Dia berzina, mencuri, bahkan membunuh. Malaikat rahmat bilang, enggak, dia mau bertaubat, dia punya saya. Ribut malaikat adab sama malaikat rahmat, turun malaikat yang ketiga. Diukur, ada kulihal, Allah Maha Pengampun, diampunkan Allah dosanya. Bayangkan, dengan taubat, dia mendapatkan kemudian apa? Dia bersegera bertaubat. Ibu, yang kita harapkan itu nanti apa? Ampunan Tuhan. Ketika meninggal, apa yang kita harapkan? Ampunan Tuhan, bukan harta. Kita mati ibu, harta enggak berguna. Taruhlah misalnya, ada yang nyemplung ke sungai. Berenang nggak bisa, dikasih uang 1 miliar, nih uang 1 miliar, nggak akan kita terima. Yang kita minta apa? Pelampung, ya kan? Ketika ban mobil kita kempes, yang kita perlukan apa? Atau ketika kita jatuh, mobil kita mau mundur dari jurang, kita perlukan batu. Maka nanti ketika kita meninggal, yang kita perlukan apa? Taubat, ampunan Tuhan. Makanya pertama. Yang kedua apa ibu? Yang kedua adalah qanaatul qalb, hati qanaah, cukup, merasa cukup. Cukup apa adanya. Tidak ada tamak, tidak ada serakah. Apa yang ada dia syukurin kepada Allah. Dan yang ketiga apa? Wa nasyatu fil ibadah, rajin ibadah. Lihat, ketika kita rajin ibadah Allah muliakan. Tapi jikalau dia wa manusial maut, jikalau dia lupa pada kematian, maka dia akan disiksa uqiba bi salasati asya. Dia akan disiksa dengan 3 macam siksa. Apa yang pertama ibu? Taswifut taubah, dia menunda-nunda taubat, udahlah gampang. Nanti persoalan mati kan urusan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, masih muda, masih 40 tahun. Ibu-ibu masih 20 tahun kan nih, usia masih 20, udahlah nanti 30 nanti 40 nanti 50. Sampai kapan? Sampai kemudian datang kematian, sampai di tenggorokan dia nggak bisa lagi bertaubat. Yang kedua apa ibu? Yang kedua adalah mereka itu yang senantiasa disiksa oleh Tuhan. Adalah yang pertama dia enggan, kemudian dia menunda-nunda taubat. Yang kedua tidak ada qanaah. Tidak pernah merasa cukup, tamak dan rakus dia. Belum pernah dia merasa cukup. Selalu apa yang ada dia punya. Punya rumah 1 pengen 2. Punya mobil 1 pengen 2. Punya suami 1 jangan lagi bu ya, cukup 1 aja ya. Jadi punya harta selalu ingin nambah. Sekali mimpin, pengen mimpin lagi. Udah selesai mimpin, bini lagi. Udah bini mimpin, anak lagi. Udah anak cucu lagi. Enggak ada habis-habisnya kita. Sudah kita menjabat, pengen anak lagi menjabat. Itulah yang namanya tidak ada pernah rasa cukup. Dan yang ketiga ibu. Watakasulun fil ibadah. Malas dalam ibadah. Maka sejatinya tanpa kita sadari siksa Allah itu terjadi manakala kita malas ibadah. Lihat hari ini ibu, gimana kita? Rajin gak ibadah? Kalau ternyata hati kita rajin ibadah, Allah muliakan. Tapi kalau ternyata kita malas ibadah, sholat mau cepat. Kecuali kalau mintuha lewat baru panjang dikit sholatnya. Ya, lagi sholat biasa baca subhana rabbil azim cepat. Mertua lewat. Orang biasa baca subhana rabbil azim cuma 3 kali, pas mertua lewat baca 15 kali bu. Ya, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim sampai 15 kali. Kenapa? Mertua lewat. Itu namanya riya ibu ya. Maka jikalau dia ternyata malas ibadahnya. Puasa malas, sholatnya malas, kecuali ada maunya. Kan banyak orang sholat ada maunya. Sholat duha supaya sugih. Baca suratul waqiah supaya kaya. Sampai segala amalan-amalan tuh pengennya kaya semua. Datang ke ulun Ustadz. Pengen amalan Ustadz. Amalan apa? Supaya kaya Ustadz. Supaya sugih. Ada amalan Ustadz? Ada saya bilang. Apa Ustadz? Menabung 1 juta sehari sugih hampian. Ujar ulun. Nyata ya Ustadz. Biasanya kita selalu inginkan apabila ibadah karena dunia. Maka dunia yang kita dapat. Maka ibadah itu niatkan dalam hati adalah lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala 3 ini.
Kenapa jadi harus 3 ini? Karena ternyata jikalau kita ingat kepada kematian, maka timbangannya semakin kecil kemungkinan kita melakukan dosa. Semakin tinggi keyakinan kita bahwa mati itu akan datang, semakin kecil kita kemungkinan berbuat dosa. Tapi semakin kecil timbangan keyakinan kita akan datangnya kematian, semakin besar kemungkinan kita berbuat dosa. Kenapa orang mencuri? Karena dia lupa mati. Kenapa dia korupsi? Karena dia lupa mati. Kenapa dia berzina? Karena dia lupa bahwa dia akan mati. Sehingga kematian itu adalah merupakan tolak ukur dalam hal dia bagaimana kehidupan dia nanti. Maka ibu hadirat yang dirahmati Allah serta pemirsa TVRI yang dirahmati Allah di hari yang berkah ini, senantiasa kita ingat satu, bahwa kita pasti akan mati. Ya, perbanyak kata Nabi, hadimil ladzatid dunia, mengingat tentang pemutus kelezatan dunia. Apa itu ibu? Yakni al-maut. Maka yang pertama ingat bahwa kita pasti akan mati. Yang kedua apa? Ingat bahwa nanti akan ada pembalasan Tuhan. Jangankan di sana al-barzah itu lebih parah ibu. Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan idza waqafa 'alal qabr, ketika dia berhenti, dia lewat di sebuah kuburan, berhenti dia di kuburan, baka menangis dia. Hatta yabula lihyati, sampai air matanya membasahi jenggotnya yang panjang. Utsman bin Affan yang ketika dibacakan ayat-ayat neraka, ayat-ayat azab tidak pernah menangis. Utsman enggak pernah nangis ibu. Dibaca ayat surga, dibaca ayat neraka, dibaca ayat siksa, enggak pernah nangis. Tapi ketika lewat di kuburan melihat orang meninggal dunia, nangis Utsman. Ditanya, ya Utsman, wahai Utsman, engkau tudkarul jannah wan nar, engkau dibacakan tentang surga dan neraka, la tabki, engkau tidak menangis. Wa tabki min hada, tapi kenapa justru engkau menangis di kubur ini? Di kuburan nangis ibu. Ibu lihat di kuburan, sekali-kali kita lihat lewat di sana, lihat ibu. Ada yang meninggal sudah 100 tahun yang lalu, ada yang 200 tahun yang lalu, ada yang sekian ratus tahun yang lalu. Padahal dia hidup paling lama 60-70 tahun. Ya. Tapi hari ini meninggalnya udah sekian lama, ngapain dia di sana? Apa kata Utsman bin Affan? Aku mendengar Nabi itu bersabda, inna awwalu manazilil akhirah, permulaan gerbang akhirat itu apa? Kuburan. Fa inna jikalau dia selamat, maka setelahnya dia akan mudah. Wa illam yanju, dan jikalau dia tidak selamat, maka setelahnya dia akan pedih. Jikalau di kubur kita selamat bu, maka aman. Jikalau di kubur kita disiksa, setelahnya lebih pedih lagi. Mudah-mudahan ibu ya, kita senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, kita simak bersama tausiah yang luar biasa, ilmu yang luar biasa yang kita dapatkan dalam majelis ilmu yang luar biasa di Masjid Baitul Hikmah Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini, yang mana tadi Ustadz Husaini Sahlan beliau menyinggung bahwasanya semakin kita yakin akan kematian, maka semakin kecil kita akan melakukan dosa dan kesalahan. Semoga dengan ilmu yang beliau sampaikan tadi menjadikan kita semakin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab, tetap bersama kami di Hari yang Berkah. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, Masya Allah luar biasa, kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan, yang mana tema kita pada hari ini, lupa mati adalah musibah terbesar. Dan di mana pada segmen kali ini kita buka sesi tanya jawab, mungkin ibu-ibu ada yang ditanyakan kepada Ustadz kita, boleh acungkan tangannya? Kayaknya ibu yang samping situ dulu deh, boleh? Silakan ibu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan, izin Pak Ustadz mau bertanya. Kematian itu adalah urusan Allah, sehingga tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah seseorang itu dapat menyiapkan kematiannya dalam kondisi yang baik? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Baik, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Kita masih ada buka kesempatan 3 penanya. Mungkin pertanyaan yang kedua, siapa yang mau bertanya? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ica dari Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Anissa Banjarmasin, izin bertanya Ustadz. Ustadz, apa ada ciri-ciri seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi yang baik Ustadz? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya nih. Kondisi yang baik katanya Ustadz. Dan selanjutnya kita buka pertanyaan yang ketiga. Siapa yang ingin bertanya? Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Emma, Ustadz ingin bertanya sedikit. Menurut pandangan Ustadz gimana? Mengapa orang yang hidup senang di dunia seolah-olah dia akan hidup selamanya? Padahal kita tahu bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertanyaan ke penanya terakhir. Ibu ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna. Saya minta nasihat sama Ustadz yang mau saya minta nasihat. Mohon nasihatnya Ustadz ya, agar kami nanti kelak di akhirat dapat berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, itu tadi 4 penanya dari sesi tanya jawab kita kali ini. Untuk itu pertanyaan yang pertama dari Ibu Wulan. Kematian adalah urusan Allah. Semakin tidak ada yang tahu kapan seorang akan meninggal dunia. Apakah seorang dapat menyiapkan kematiannya dalam kondisi yang baik? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ibu ya. Jadi justru karena kematian itu adalah urusan Tuhan. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita akan mati. Maka disitulah kemudian kita diperintahkan untuk berjaga-jaga. Karena kalau udah tahu kan, wah ini gampang, banyak kemaksiatan dulu, udah dekat juga nanti bakal baik-baik. Enggak. Kita dirahasiakan oleh Tuhan dalam beberapa hal. Pertama adalah waktu. Kapan kita akan dipanggil Allah, waktunya kapan. Kita enggak tahu kan. Maka karena kita tidak tahu kapan akan dipanggil Allah, maka di waktu-waktu itu kita jaga dengan cara apa? Jangan sampai waktu itu lalai dari Tuhan. Jangan sampai kita lalai dari kematian. Jangan sampai kemudian kita sedang berbuat apa di saat waktu itu Allah panggil kita. Na'udzubillah Ibu. Sambil joget-joget mati. Atau kita sambil ngomongin tetangga. Tetangga diomongin menyadul ya. Itu lagi amat hanya mati lagi kawin mati sidin. Karena terkajut melihat kawan tadi hanya mati lagi kawin pulang. Mati terkajut. Karena dia belum kawin-kawin juga. Ya kan. Pengen kawin gak ada yang datang. Ada kawan tadi mati laki banyak yang mau. Banyak yang nyambut tadi. Terkajut jantungan mati. Alhamdulillah. Maka karenanya kita siap-siap. Kapan? Yang kedua kita tidak tahu di mana kita akan mati. Di bumi mana kita akan dipanggil Tuhan. Maka karena itu di bumi manapun kita berdiam dan berada. Jaga. Baik hubungan dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia. Yang paling berat itu dengan manusia Ibu. Dan kita bersyukur agama Islam ini begitu luar biasa mempersaudarakan kita itu dengan satu ikatan iman. Ikatan Islam ya. Tidak ada istilah perbedaan suku, bangsa, bahasa. Itu hanya perbedaan suku.
tapi diikat apa? Tahabbu fillah wa tasafu. Maka inilah yang nanti kata Nabi, para nabi dan para malaikat, para nabi dan para syuhada itu melihat ini ada rasa iri, cemburu. Kenapa? Karena mereka saling mencintai karena Allah. Kan ada hadis itu. Nabi menghadap kepada jamaah, ayyuhan nas isma'u wa'qilu wa'lamu. Ketahuilah manusia, anna lillahi azza wa jalla ibadan laisu bi anbiya wala syuhada. Yaghbituhumul anbiya was syuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah. Apa ternyata amalan mereka, Ibu? Saling mencintai karena Allah. Tahabbu fillah wa tasafu. Meskipun apa? Mereka itu berbeda suku, wa nawazi'il qabilah, berbeda kabilah. Lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun. Tidak ada hubungan darah dan kerabat, tapi apa? Saling mencintai karena Allah. Maka jaga hubungan kita dengan siapapun dan jaga juga hubungan kita dengan Allah. Karena kita tidak tahu kapan meninggal, maka berbuatlah sebaik-baiknya. Pas itu waktu meninggal, maka meninggal dalam keadaan terbaik. Itu Ibu ya, barangkali. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Ica, Ustadz, apa ada ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah? Silakan Ustadz. Baik, ciri meninggal dalam keadaan baik. Satu, disebutin Nabi, dahinya itu mengeluarkan keringat di antara alis. Pernah lihat Ibu? Ada para ulama yang dahinya itu ada tetes keringat, kemudian tersenyum wajahnya. Yang kedua, ciri meninggal yang baik adalah ketika dia di ujung-ujung kematian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala akhira hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Yang ketiga, kalau dia meninggal di hari Kamis malam Jumat atau Jumat di waktu sebelum petang. Cuman ini nggak bisa kita bikin-bikin, nggak bisa. Ulun abahnya karena bila mati malam Jumat saja, misalnya kan boleh ke rumah. Karena mati malam Jumat itu diampunkan langsung dosa. Jangan abahnya mun belum mati-mati juga ya Pak. Mun ulun abahnya belum mati-mati juga, picikakan hidung ulun bunuh diri namanya kan, nggak bisa. Itu hanya teruntuk bagi mereka yang ternyata sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dia ingat selalu mati. Maka ada yang meninggal malam Jumat, itu ciri mati yang baik. Apalagi masih banyak Ibu ya, meninggal dalam keadaan sholat. Meninggal, ada lihat nggak orang sujud meninggal dia. Meninggal dalam keadaan baca Quran. Atau meninggal dalam keadaan menyampaikan tausiah. Ada lihat di YouTube itu? Kiai siapa itu? Ketika tausiah enak banget beliau bersandar, meninggal beliau. Nah ini ciri mati yang baik Bu ya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah ya mati dikasih Tuhan dengan kematian yang terbaik. Kita harapkan satu, kematian yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Karena kita semua pasti akan mati Ibu ya. Barangkali itu ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, yang ketiga dari Ibu Emma ya Bu ya. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang hidup senang di dunia seolah-olah dia akan hidup selamanya? Padahal kita tahu bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Silakan Ustadz. Baik, semua manusia itu sadar, tahu bahwa hidup itu sementara. Tapi ternyata kesenangan dunia itu ya harta, ya anak-anak, ya pasangan. Itu justru kata Allah melalaikan kamu. Maka kelak nanti hartamu, amwalakum wa auladakum dan anak-anakmu kelak akan jadi musuh bagimu. Kenapa? Karena kita dilalaikan. Bu, hidup tinggal menunggu saat. Kita tinggal nunggu giliran lah Ibu. Ya. Siapa duluan kita nggak tahu. Boleh jadi ibu duluan, saya belakangan, kita nggak tahu. Tapi yang penting ulun ikhlas Bu. Ya. Atau saya belakangan, ibu duluan juga kita nggak tahu. Yang penting saya ikhlas. Ya. Nah, karena kita tinggal menunggu giliran kematian akan datangnya panggilan Allah. Tuhan itu sangat sayang sama kita. Allah kasihkan kepada kita mainan. Allah kasihkan kepada kita hiburan. Apa mainannya, apa hiburannya? Pasangan kita.
harta kita, pangkat dan jabatan kita, itu hiburan kita. Ada yang kemudian mainan ini dulu yang Allah ambil, pasangan kita diambil dulu, anak-anak kita diambil dulu, jabatan kita diambil dulu, harta kita diambil dulu, itu namanya musibah juga. Dan ketika kita sabar, boleh jadi Allah mengambil mainan itu karena Allah cemburu dengan kita. Karena kita terlalu asyik dengan mainan-mainan kita, Allah ambil duluan. Tapi boleh jadi kita duluan yang diambil. Kita tidak tahu ibu ya. Maka karena kemudian kita dikasih titipan mainan-mainan yang menakjubkan, dunia dengan segala isinya. Harta dan pangkat jabatan yang kita miliki. Istri, suami yang cantik dan ganteng-ganteng. Anak-anak yang cantik dan manis-manis ibu. Ternyata itu melalaikan kita. Ya, itu yang kemudian kenapa kita terlena, kita lupa karena mainan yang begitu banyak yang ada pada kita. Maka bersyukurlah kalau kita dikasih titipan sekedarnya. Atau ketika kita dikasih titipan, bersyukur kita akan apa di titipan itu. Hidup itu adalah sesuatu yang kadang kita terima, kadang kita harus keluarkan. Nafas kita tarik, yang terbaik adalah kita keluarkan, nanti kita tarik lagi yang berganti dengan nafas yang lebih segar lagi. Hidup itu seperti itu. Nah maka ibu boleh jadi kenapa? Karena dia tahu mati pasti, tapi permainan yang ada di depan dia, lahun, itu melalaikan dia. Kemudian permainan itu justru menjadi zinatun, perhiasan dia, yang justru jadi musuh nanti bagi dia. Karena melalaikan dia. Itu yang menyebabkan kita tergoda dengan mainan-mainan tadi. Barangkali itu ibu ya. Ya, terima kasih. Terjawab Bu ya. Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir Ustadz yang keempat dari Ibu Risma. Mohon nasihatnya Ustadz agar kami dapat berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di surga kelak. Amin. Silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillah ini kerinduan kita semua Bu ya. Nanti Allah cerita loh ibu. Dalam satu cerita Tuhan, saya lupa Al-Qadr kalau nggak salah, akan ada serombongan min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim yang terdiri daripada bapak-bapak mereka. Bapak-bapak mereka bukan cuma bapak kita yang masih hidup, kai, datu, naik ke atas. Wa azwajihim, pasangan-pasangan kita, suami, istri, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak kita, bukan anak kita yang hari ini aja. Dia punya anak, dia punya anak, dia punya anak sampai cucu. Ibu pernah ketemu sama datu yang di atas Bu? Gak pernah kan? Ibu mungkin belum pernah juga ketemu dengan anak daripada cucu ibu nanti. Belum pernah. Nanti rombongan ini kata Allah akan masuk ke surga bersama-sama. Dalam satu surga yang sama-sama. Ketika itu malaikat masuk pada tiap-tiap pintunya dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam atas kalian yang mana kalian sabar di dalamnya, maka tempat sebaik-baiknya. Pertama apa ibu? Kita pengen sama-sama enggak? Pengen kan ibu ya? Sama-sama pasangan kita, sama-sama suami kita, sama-sama orang tua kita, sama-sama anak-anak kita. Maka satu kuncinya ibu, jadilah suami yang soleh, istri yang solehah. Karena akan dikumpulkan sama-sama. Kalau kita berteman, ingat Bu, teman juga nanti akan ngasih syafaat loh. Ibu ini berteman kan, dalam satu kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Maka kumpullah dengan cara apa? Karena Allah. Ngapain ibu ke masjid Baitul Hikmah di Unlam? Kumpul, ngapain? Ngaji. Maka kalaulah meninggal satu di antara kawan tadi yang ngajak ngaji tadi, dia berdoa ibu. Ya Rabb, wahai Tuhan, inna fulana, sesungguhnya si fulana kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulika. Dia ajak aku untuk taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Wa ya'muruni bil khair, dia ajak kebaikan, dia bawa aku ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis ta'lim. Wa yanhani 'anil syarr, dia cegah aku daripada perbuatan yang tidak baik. Dia cegah aku daripada perbuatan yang mungkar, yang buruk ya Allah. Ya Allah, fala tudillahu, fala tudillaha. Jangan kau sesatkan dia, berikan dia petunjuk. Kama hadaitani, sebagaimana dia telah mengasihi aku petunjuk.
Dia ajak aku ke majelis ta'lim. Dan berikan dia kemuliaan sebagaimana dia telah muliakan aku. Dan ketika meninggal dunia ibu, ini meninggal lagi, itu akan langsung disambut. Oleh siapa? Oleh kawannya. Lalu mereka berpelukan. Kemudian apa kata Allah? Kata Nabi, mereka saling memuji. Inilah kawanku sebaik-baik kawan di dunia. Inilah sahabatku. Inilah temanku sebaik-baik teman di dunia. Saling memuji. Lalu apa kata Allah? Masukkan mereka ke dalam surga bersama-sama. Apa kuncinya? Saling nasihat, menasihati, saling mengingatkan. Sebaliknya ibu, bila kita ternyata lawan kawan berkawan bukan karena Allah, tapi karena perbuatan-perbuatan yang justru nilainya maksiat, maka kawan tadi pun mendoakan yang tidak baik. Ya Allah, inna fulana kana yanhani 'anil ta'atika wa ta'ati rasulika. Ini si fulana, si perempuan ini menahan ulun daripada berbuat taat kepadamu dan rasulmu. Dia tahan ulun daripada perbuatan baik, dia suruh ulun berbuat yang kada baik. Udahlah, ngapain juga, mumpung masih cantik ya kan, mumpung masih putih walau panobah habis misalnya. Udah buka aja jilbab, buka aja kerudung, udah kita jalan mumpung masih muda. Itu teman saya ngajak kayak gitu ya Allah. Kemudian dia bilang bahwasanya ani ghairu mulaqik, tidak akan bertemu dengan engkau ya Allah. Maka dia mendoakan supaya orang tadi yang telah menyesatkan dia mendapatkan juga balasan dari Tuhan. Meninggal teman yang tadi, ketemu jadi musuh ibu. Apa kata dia? Ketemu disambut juga. Kalau tadi disambut dengan pelukan hangat, disambut dengan apa? Cacian makian. Bi'sal aku. Ini seburuk-buruk saudara, ini sejelek-jelek teman, ini setidak baiknya sahabat. Maka mereka pun bertengkar dan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik ibu ya. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sungai Kelayan, sungainya Barasih. Cukup sekian, terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Husaini Sahlan. Yang mana beliau tadi juga memberikan jawaban yang luar biasa kepada kita. Semoga tausiah yang beliau berikan dan jawaban yang beliau berikan menambah ilmu pengetahuan kepada kita. Agar kita semua menjadi orang-orang yang soleh. Dan kita semua nantinya akan meninggalkan dunia ini dengan husnul. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat ibu-ibu? Hari yang berkah. Pemirsa, demikian tadi perjumpaan kita dalam acara Hari yang Berkah pada hari ini. Saya Muhammad Madani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah. Mari ibu kita berdoa, menadahkan tangan, menundukkan hati kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma khtim lana bil husnal khatimah. Warzuqna murafaqata nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wan nadhara ila wajhikal karim. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubatan wa 'indal maut syahadatan wa ba'dal maut jannatan. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma ij'al khaira a'malina akhirah wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawma liqa'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, di hari yang berkah ini ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami memohon kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik. Anugerahkanlah kepada kami rezeki berupa keberadaan bersama dengan Rasul-Mu yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memandang kepada wajah-Mu ya Allah, wajah yang maha mulia. Ya Allah, karuniakanlah kami pengampunan-Mu sebelum wafat kami dan syahadat pada saat kematian dan surga setelah datangnya kematian. Ya Allah, anugerahkanlah kami husnul khatimah, akhir yang baik. Ya Allah, jadikanlah perjalanan hidup kami yang terbaik adalah akhirnya
Amal-amal kami yang terbaik adalah kesudahannya. Dan hari terbaik kami adalah hari pertemuan dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, berkahi kami di setiap langkah yang kami ayunkan. Terimalah setiap kebaikan yang kami kerjakan. Anugerahkanlah ikhlas pada setiap amal kami. Engkaulah ya Allah, Tuhan yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Allah minal khataya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.